Halo Budum, selamat datang kembali di recap untuk Grand Final M5 World Championship. Jadi emang hasil sudah keluar, Onyx juga udah nice try, dan ya mungkin semua pihak lebih tepatnya merasakan kesedihan yang sama lah ya. Apalagi mungkin buat yang berharap di game ke-7 tuh terjadi comeback. Tapi ternyata 3-1 ke 4-3 itu tidak berhasil untuk didapatkan oleh Onyx, sehingga Onyx harus menjadi runner up untuk di M5 World Championship. Dan di video kali ini gue bakal sedikit lebih ngejelasin detail-detail kecil per game. Jadi akan ada 7 klip yang bakal gue tunjukkan, dan semuanya elaborate sama apa sih kesimpulan yang bisa kita tarik sampai nanti kita ketemu nih jawaban kenapa sih AP Brand bisa ngalahin Onyx bahkan dari early gamenya. Karena gue juga akan sedikit membawa data yang gue catat semalam, ditambah dengan gue say sorry dulu kalau seandainya suara gue mungkin agak-agak sedikit serak ya, karena kemarin kebawa hype-nya untuk teriak-teriak di Taman Ismail Marzuki. Dan emang mau gimana pun ya, hasil sudah keluar, tinggal kita nanti kedepannya bakal seperti apa. Entah lagi dan lagi ya belajar atau ya mengulangi kesalahan yang sama. Tapi semoga belajar lebih tepatnya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sedikit informasi juga sebelum kita masuk ke videonya teman-teman, bahwa di sini gua hanya ingin mempaparkan secara detail-detail general apa yang sebenarnya terjadi dari 7 game yang sudah dijalankan dan apa alasannya tim tersebut ya kan, dari game 1 sampai dengan game 7 menang di masing-masing gamenya. Dan sekaligus menjadi reminder juga bagi gue sendiri, karena ya ini pertama kalinya lagi nih Indonesia atau perwakilan dari MPL Indonesia hadir di Grand Final M Series World Championship. Karena ya sebelumnya kan terakhir kita udah di M1 gitu loh. Di M2 mentok-mentok juara 3, di M3 itu juga gak nyampe Grand Final, di M4 juga sama ya kan ya, di M5 ini dan diwakilkan oleh Onyx. Jadi gue juga ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Onyx sebelum kita menuju ke videonya. Oke, jadi kita udah di videonya dan seperti biasa gue menggunakan lingkaran-lingkaran mungkin untuk detail yang nanti bakal coba gue jelaskan ya dengan gambaran yang lebih jelas. Mungkin nanti bakal di zoom juga dibantu oleh editor kita. Ini adalah game pertama. Jadi game pertama gue bakal mulai dengan kosakata early game. Early game ini dua kata yang menakutkan banget buat AP Brand. Kenapa? Karena mereka tuh selalu menangin early game melawan Onyx. Dan by data, karena ini kan 7 game, berarti 7 game kali 3 turtle yang gue maksudkan, ada 21 turtle. Dan kalau misalkan mau bawa data, Kairi hanya mendapatkan 5 turtle dari 21 turtle total yang dimainkan selama 7 game. Menandakan kalau emang pressure early game dari AP Brand ini sangat powerful sekali. Dan ya teman-teman bisa lihat sendiri, contohnya dengan jawaban dari Pictamus yang memang bener-bener rusuh banget untuk engage early gamenya Onyx yang sistematis. Nah, gameplay Onyx yang sistematis ini bener-bener dikacaukan dengan permainan rusuh ala AP Brand, ditambah dengan Keyboy yang dari awal kena pokingan damage yang sangat-sangat banyak. Dan mereka gak punya hero healer. Lihat, Keyboy emang hero yang sangat durable di lini depan, dia sangat-sangat kuat. Tapi mau bagaimanapun dia kan tipe yang kalau kena poke damage ya dia udah pasti bakal setengah darah dan lebih mudah lagi buat dihajar di early game. Di sini posisinya tim fight 4 lawan 4. Teman-teman bisa fokus kalau misalkan kita berbicara bagaimana setup turtle objektif. Emang Onyx power banget untuk Battle of Retribution-nya di early game. Tapi yang ditarget sama teman-teman dari AP Brand adalah membuat Kairi-nya tidak mendapatkan retribution yang on point. Flap TZ selalu targeting karena Kairi walaupun sebenarnya Boots di sini udah menangkap 3 pemain sekaligus. Boots menangkap 3 pemain, tapi ya di sini posisinya juga teman-teman dari tim AP Brand strong banget lini depannya. Dia juga bawain Fredrin, ya kan. Dan walaupun Suns dapetin first blood, tapi di sisi lainnya lihat bagaimana Flap TZ, dia pegangin Kairi, dia pegangin Keyboy, dia pegangin Boots. Jadi kayak semua orang bener-bener literally dipegangin sama Flap TZ. Dan dari awal game inilah early game yang dipegang sama Brand, yang padahal mereka ya gak dapetin turtle, tapi mereka selalu menukarkannya dengan pundi-pundi objective kill. Dan seperti yang udah sering gue bilang di beberapa recap yang udah gue buat juga di YouTube, kalau kill itu bisa sama dengan objektif teman-teman. Karena ya kalaupun musuh kita dapetin turtle atau musuh kita dapetin lord, seenggaknya pertukaran point kill itu bisa menjadi penenang juga, dan bahkan menjadi snowballing awal agar kita tuh nggak kalah-kalah banget lah. Dan selalu ada trade dari AP Brand 3 dibandingkan 1 dan 1 turtle. Ya gue selalu hitung turtle tuh setengah, jadi pertukarannya kayak 3 ditukar dengan 1,5. Onyx rugi banget di sini. Early gamenya di leading, AP Brand end game cepet banget, bahkan kayaknya end gamenya nggak nyampe 15 menit teman-teman. Selanjutnya beranjak ke game yang kedua. Di game yang kedua ini gue pengen notice satu hal dari Onyx. Mereka menang menuju ke late game, tapi tim fightnya emang ya bagus banget gitu loh. AP Brand
itu tim yang kalau misalkan mereka tuh bikin sebuah decision, mereka tuh kadang bukan kayak tim PH lainnya loh. Kalau misalkan mereka dalam keadaan 50-50, mereka tuh masih mau ngambil resiko gitu loh teman-teman. Contohnya di sini, Flaptizi dia ngangkat wave di bawah dan cewek dia all in ke Lord. Dia all in ke Lord, otomatis teman-teman dari AP Brand datang dong coba buat cover, dan KLTZ di sini di shutdown karena dia tahu nih bottom lane-nya Flaptizi-nya lagi ngegas banget buat satu wave minion yang sebegitu mahalnya emang yang bakal dijalankan sama Pakito. Tapi di sini karena teman-teman dari Onyx udah tahu nih mereka menang jumlah dan AP Brand mau nggak mau juga nggak bakal bisa teamfight jangka panjang. Teman-teman dari Onyx coba buat chasing AP Brand. Tapi Keyboy dia tuh nggak ngejar untuk ke depan, tapi dia tuh malahan nungguin di belakang sini loh, karena dia tahu Flaptizi kan dari bawah nih. Flaptizi dari bawah, dia tuh nggak mau ke depan, dia tuh nungguin banget Flaptizi-nya datang, baru dia ngestop Flaptizi-nya biar Flaptizi tuh nggak bisa combo bareng sama Ogwen. Dan di sini AP Brand diacak-acak sama Onyx. Tapi ya kemenangan Onyx itu rata-rata emang didapatkan tuh momentumnya agak-agak panjang sih, agak-agak lama. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini Onyx dapetin 1 turtle dibandingkan dengan AP Brand yang dapetin 2 turtle. Dan walaupun Onyx mendapatkan 4 Lord sekaligus, lu bayangin ya, early-nya udah dipegang AP Brand, Onyx dapetin 4 Lord tapi butuh 22 menit lebih baru mereka bisa end the game. Dan itu yang membuat sebenarnya Onyx punya momentum, team fight-nya kuat, dan bahkan mereka bisa melakukan counter setup dengan sangat-sangat flawless. Terbukti di sini Keyboy dia tahu job desk-nya, dia tahu gimana cara cover teman-temannya. Tapi ya late game gitu loh. Jadi AP Brand ini emang tim yang sebenarnya nggak bisa dibawa ke late game banget, karena emang mereka tuh maunya nabrak dari early, nyekek lawannya. Tapi Onyx kalau main di late game terus, exhausted banget tuh anak-anaknya pasti. Dari game kedua kali ini bakal snowballing ke game yang ketiga, game yang keempat, dan mentok sampai di game yang keempat sih lebih tepatnya teman-teman. Kita bahas game ketiga dulu. Game ketiga ini AP Brand kan habis dikalahin di late game sebelumnya di game yang kedua. Onyx ditabrak dari early game sama AP Brand. Mereka membawakan Arlot dan Lapu-Lapu sama Fredrin, 3 hero beton di lini depan. Ini strong banget dan berasa kayak punya 2 XP laner, karena kan ya Arlot ini kan gak butuh level 4 banget kan. Dia level 2 aja ketika dia udah punya skill Vengeance, skill keduanya, itu dia bakal bener-bener bisa ngezoning lawannya. Terbukti di sini kalau teman-teman lihat, ketika Suns ditumbangkan, coba lihat deh apa yang dilakukan sama Ogwen di lini turtle-nya. Dia pegangin Kairi, dia poke Kairi abis-abisan, hingga kalau bisa Kairi itu setengah darah. Karena yang gue bilang tadi, Arlot ini bagus banget buat jadi roamer atau bahkan XP lane. Dia bisa zoning lawannya di turtle bahkan sebelum level yang keempat. Karena sebagai roamer dia cuma butuh 2 level gitu loh buat ngezoning lawannya. Lawannya pun bisa setengah darah. Dan ini contohnya tuh, Kairi hilang 1 pixel HP, posisinya juga 3 lawan 1. Keyboy udah ngezoning jauh padahal. Tapi ya di sini karena kalah kuantitas juga, Onyx jadi mau nggak mau harus bener-bener merelakan objektif turtle-nya. Dan ini dia salah satu contohnya kenapa AP Brand itu selalu mencekek lawannya dari awal. Karena ketika mereka tidak mendapatkan pundi-pundi yang kayak apa ya, keuntungan di early game tuh, mereka tuh bener-bener nyari terus gitu loh. Gimana caranya gue bisa dapetin keuntungan lagi di early game. Kayak gini contohnya, dia zoning Kairinya, dia makan purple buff, orange buff, semuanya dia zoning, semuanya dia paksa retribution. Nanti mungkin KLTC-nya bisa datang ke purple buff, datang 3 orang lainnya, mereka cari teamfight di early game. Pemilihan draftnya juga AP Brand emang tipikal hero yang suka teamfight. Lihat, ini 3 hero yang kalau misalkan ada di level yang keempat gak perlu minion bro, tabrak aja lawannya, udah pasti lawannya bakal mundur semuanya. Dan Onyx mostly bawa hero momentum. Mereka bawa Faramis, mereka bawa Yuzong, mereka bawa Chow. Dan sampai dengan mid game momentumnya gak dapet, AP Brand menggulung lagi Onyx di game yang ketiga, skornya 2-1. Untuk game yang keempat ini sebenarnya agak sedikit tricky, tapi gue pengen sedikit kasih gambaran apa yang sebenarnya terjadi kalau tidak ada pause. Kita mulai dari menit 6:21 teman-teman, dimana Flaptizi ini kemakan gerakannya Kairi yang dimana dia pengen dapetin top lane sebenarnya. Dia cuma ngebait sebenarnya, karena yang ingin dia lakukan sesungguhnya adalah nge-clear dengan cepat, habis itu rotasi, ya kan? Di sini Kairi coba buat engage turretnya, tapi ternyata di sini Kairi lebih memilih untuk nge-clear 1 minion aja, dan dia langsung tarik Quad Shadow-nya menuju ke bottom lane. Ini mana bottom lane? Di sini posisinya AP Brand lagi berempat dan Flaptizi ini kan ada di top lane, ya kan? Ini AP Brand lagi berempat teman-teman. Jadi secara kuantitas dia juga pasti bakal flop banget ketika teamfight melawan 5 pemain dari Onyx. Karena ya mau nggak mau kuantitasnya udah pasti bakal
kalah gitu loh. Tapi di sini momennya nggak tahu kenapa pas banget nih. Pasca konsil dari Kiboy ready ultimate, dia ready flicker juga. Kairi 2 detik retribution dan Kyle TZ di sini selesai dengan heavy spin. Set di sini nih. Dia selesai dengan heavy spin. Turtle darahnya masih 3200. Super Marco ini udah memicu juga ultimate dari View. Dan Ogwen juga udah buka ultimate di sini. Sementara Suns-nya dia punya heavy spin yang sama. Tapi pas ada retribution dari Kairi dan Kyle TZ-nya selesai dengan heavy spin, ini pause tiba-tiba. Dan setelah pause, teman-teman bisa lihat sendiri team fight-nya langsung di sebelah kanan. Karena ada muncul tuh notifikasi Turtle has been slain. Kyle TZ tumbang, tuker sama Boots, tuker sama 3 pemain, dan bahkan triple kill untuk Super Marco. Dari sini snowballing dari AP Brand yang awalnya mau dipatahkan nih, karena posisinya kan 5 lawan 4 ya teman-teman ya. Tiba-tiba dibalikan secepat itu dan malahan teman-teman dari tim AP Brand yang dapetin keuntungan. Ini menurut gua sangat-sangat patah, sangat-sangat disayangkan. Momentumnya pun hilang. Gamenya jadi 3-1, tapi nggak cuma karena itu teman-teman, tapi karena ya banyak hal juga sebenarnya. Sebelumnya di Turtle yang pertama juga kalah setup, kalah yang berbagai macam dari segi point kill. Pressure-nya juga nggak lepas. Dan lagi-lagi ya, ini jawaban dari Tamus itu baru ketemu kalau nggak salah di game yang kelima atau game yang keenam. Game yang keenam kalau nggak gue salah ingat ya. Karena emang kebetulan di sini Super Marco-nya bener-bener dimunculin banget, dikasih banget nih 1-1, dikasih juga kayak Tamusnya. Jadi ya emang mereka nungguin semua strat kebuka baru munculin counternya di game kelima, game yang keenam. Nah ini dia instant replay kayak gini teman-teman. Ogwennya udah keluar ulti segala macam semuanya. Tapi turtle-nya lepas dan alhasil teman-teman dari Onyx yang niatnya tadi ingin melakukan team fight 5 lawan 4, jadi 5 lawan 5 dan flapnya datang lagi gitu loh. Jadi ya ini menurut gue lumayan patah sih momennya, sayang banget. Momen patahnya Onyx ternyata dibalaskan juga dengan momen patahnya AP Brand yang melakukan banyak mistake, apalagi di late game lagi. Ini kata kuncinya late game ya teman-teman, karena Onyx gak dapetin early game yang bagus ketika berhadapan dengan AP Brand, dan Onyx tidak menemukan jawaban ketika berhadapan dengan early gamenya AP Brand, sehingga late game selalu jadi jawaban mereka. Dan kalau teman-teman melihat bagaimana kondisi di game yang kelima, sebenarnya game kelima ini chaos banget. AP Brand pegang kendali penuh tim fight-nya. Mereka memaksa untuk Onyx bertahan di high ground dan dibalikin sama Onyx beberapa kali. Karena sebenarnya kalau teman-teman lihat dari map, semua base turret pecah dari AP Brand dan hal tersebut yang menguntungkan bagi Onyx. Tapi di sini AP Brand overextend team fight-nya, dan itu kunci dari Onyx agar mereka bisa melanjutkan team fight jangka panjang ketika cewek dalam keadaan yang belum 100% pulih. Di sini cewek keadaannya baru hidup. Di sini juga Onyx buying time-nya luar biasa lama banget. Mereka bener-bener ngeluarin semua resource skill dan ngeganggu-ganggu lini depan, lini belakang juga. Knock up airborne dari Kiboy dengan minion fury-nya bagus banget. Ceweknya langsung datang main front to back. Lordnya diamankan, tapi yang diincar sama Onyx itu point kill-nya dulu. Jadi emang Onyx ini ketika emang kontes objektif, sebenarnya mereka tuh pengennya point kill dulu ketika di late game ya teman-teman ya, ketika di late game. Tapi ketika di early game mereka maunya objektif dulu. Agak kebalik sama AP Brand. AP Brand kayak mau point kill walaupun gak dapetin turtle, tapi ya yang penting mereka dapetin keuntungan, dapetin snowballing gitu loh. Buat Onyx late game-nya baru mereka ngincar hero. Dan di sini dalam keadaan AP Brand ngedefense walaupun ada Lilia, tapi Lord evolve juga Lord yang di menit 26, apalagi posisinya 4 melawan 2, ya ini momentum yang dipegang sama Onyx nih. Dari sini sebenarnya Onyx udah bener-bener naik banget mentalnya seharusnya. Apalagi kan ini game match point buat AP Brand gitu loh. Mereka bisa ngendaliin game jadi 3-2, terus di game yang ke-6 jadi 3 sama. Cuma ya di game yang ke-6 ada juga nih hal yang menarik yang pengen gua notice lagi buat teman-teman mungkin pemain Popheus, termasuk Pai juga harusnya ya. Popheus Lightning Truncheon. Ini adalah kata kunci dari Onyx ketika berada di game yang ke-6. Dan di game yang ke-6 kali ini brilliant banget yang diciptakan sama Boots. Momentumnya juga dapat banget. Karena di sini Popheusnya itu jadi jawaban atas 1-1 dan Tamus. Jadi jawaban 2 sekaligus gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena ya kita tahu lah kalau misalkan si Tamus ngeluarin pasif terus loncat segala macam itu kan dia bakal dengan mudahnya di zoning out balik sama Popheus, dan itu bakal menimbulkan pasif juga untuk Popheus gunakan gitu loh. Di sini awalnya gara-gara Kairi kebait ya kan. Kairi kebait sama KLTC, ternyata di belakangnya ada banyak, dia nggak jadi Field Requiem. Kairi mengeluarkan Field Requiem untuk defensif. Suns mencoba untuk nge-cover. Dia bukan Netherrealm. Dan wall charge-nya Kiboy sini
on point banget. Ditambah dengan Kairi tumbang, tapi Suns-nya dapetin poking damage yang banyak banget. Dan Boots-nya pegangin banyak pemain. Lihat, dia pegangin Marco, dia pegangin Flaptizi. Dan Super Marco walaupun terbang, tapi damage-nya nggak ada, nggak berasa juga. Dan magic damage dari Onyx ini banyak banget buat numbangin si Super Marco dan Flaptizi. Karena dari awal dia udah kena zoning-zoning sama si Popheus-nya, terus kena damage yang banyak banget dari Blazing Duet juga. Nih di sini, tuh. Loncat. Flop sedikit-sedikit loncat, memicu ultimate dari Popheus-nya itu sendiri. First item Domi, second item Lightning Ranchen. Ini Boots bener-bener kayak nemuin sesuatu yang bisa dibawakan oleh semua pemain rank games ketika bertemu sama one-one atau hero-hero yang dash ability-nya banyak gitu loh. Ya, Popheus-nya sustain karena punya Dominance Ice. Attack speed dari sekitarnya juga bakal menurun gitu loh dari lawan-lawannya. Terus si Boots-nya juga punya Lightning Ranchen, punya damage gitu loh. Jadi ya secara nggak langsung hero-hero yang ngedash ini nggak boleh ngedash sembarangan karena dia bakal kena damage terus-terusan. Dan per 6 detik gara-gara Lightning Ranchen, kita tuh sebagai pengguna Lightning Ranchen punya efek resonate yang nanti akan menambahkan lagi movement speed tambahan ketika mengeluarkan skill dalam bentuk magic. Dan itu yang membuat Boots tuh punya movement speed tambahan buat escape. Jadi dia bisa main tarik ulur, bisa main jump in out dan segala macam, wipe out dari early game. Dan Onyx ini adalah satu-satunya game yang Onyx tuh menang early game teman-teman. Walaupun menang early game tetap kalah Turtle. Epi Brand kata kuncinya kalau nggak Turtle pertama ya first blood, point kill intinya. Makanya Onyx butuh 6 game baru bisa menemukan jawaban bagaimana early game dari Epi Brand yang walaupun tetap sebenarnya Turtle-nya di sini conditionnya kalah. Sebelum kita ke game yang ketujuh teman-teman, gue sebenarnya pengen bahas soal drafting phase dulu nih. Ini kayaknya banyak banget yang dipertanyakan soal drafting phase karena mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak menangkap apa yang dimaksudkan sama Coach Yap dan Coach Adi dengan draft seperti ini. Ada banyak banget yang gue baca di kolom komentar tuh kayak mempertanyakan kenapa nggak bawa hero tank aja, kenapa nggak bawa hero kayak Kufra aja. Wait a minute teman-teman, hero tank itu udah ada sebenarnya dari kubu Onyx. Terisla ini sebenarnya buildnya bakal full tank. Jadi dia bakal jadi hero badan yang bakal ngebadanin 3 sampai 4 hero dari Epi Brand. Bahkan mungkin 5 juga salah satunya dengan menggunakan Faramis yang bakal ketahan gitu loh sama Terisla. Baxia, lu pikir hero apa? Hero support. Ini hero tank bro. Dia tank yang tipenya juga tank jungler, yang tentunya dengan 2 badan di depan ini aja nih, ini connection ini aja nih, ini udah bisa ngebadanin teman-teman dari Epi Brand. Kenapa ada Pikadita? Pikadita ini sebenarnya buat ngancam si Super Marco gitu loh. Dia mau ngasih tekanan ke Super Marco biar Super Marco ini kan pakai Brody dari awal. Dia jarang banget loh kita lihat Brody pakai Purify. Tapi positioning dari Super Marco, Kiboy-nya juga nggak dapetin momentum untuk engage ke Super Marco. Ya sempet dapetin 3-man's knock-up airborne sih dari Kiboy. 3 orang keangkat and then dia ultimate. Dan itu momentum yang diciptakan sama Onyx. Bukan berarti Onyx gak dapetin momentum teman-teman. Onyx tuh dapet momentum. Cuma ada beberapa hal yang kepleset di late game-nya. Dan itu yang bakal kita bahas nanti. Next mungkin teman-teman bertanya-tanya Yves ini buat apa? Ya Yves ini teman-teman buat megangin hero-hero frontline. Ada Edit, Khalid mungkin ya agak-agak sedikit nge-counter, tapi setidaknya Khalid aja kalau misalkan miss move itu pasti bakal dipegangin kakinya. Ada Brody juga. Brody ini minim escape kalau ketemu sama Yves teman-teman. Jadi kalau misalkan dia ketemu sama Yves itu berat banget buat keluar dari kotaknya Yves. Dan sekalinya keluar butuh flicker kan. Nah ketika Brody-nya flicker itu momentumnya Giboy, tapi kan momentum tersebut tidak tercipta gitu loh. Jadi ya agak-agak sedikit flop di sana juga teman-teman. Bisa megangin Faramis juga karena kalau teman-teman lihat sedikit ya. Kalau teman-teman lihat sedikit, kenapa gue bilang Yves pegangin Faramis? Bukan nge-counter Faramis tapi pegangin Faramis. Dan bahkan ini juga sekaligus bisa megangin Yves-nya ke arah Fredrin. Ya karena Fredrin hero patung gitu loh. Intinya ini Yves ini bisa pegangin 4 sekaligus teman-teman. Karena kalau teman-teman lihat sedikit kilas balik untuk drafting phase yang dibawakan sama Geek Farm pas ketemu sama Burmese Gold, 2 kali Aboy bawa Yves di depan Faramis dan hero-hero patung menang kok. Terus mau nyalahin draft, menurut gue gak make sense kalau kalian cuma nyalahin draft. Ini emang pure ya ada kepleset dikit aja. Karena kalau momentum, Onyx sempat dapetin momentum teman-teman. Momentum dari Onyx berawal di menit yang kelima, dimana team fightnya tuh secara paksa dilakukan untuk 5-man move di area mid lane. Dan kebetulan di sini karena Super Marco-nya stay di top lane, ceweknya udah hadir di tengah-tengah team fight, otomatis ya Onyx maunya maksain team fight dong. Lihat. Dan di sini momen dari Kiboy tercipta, kena 3, boom, meledak semuanya dan rata untuk AP Brand. Onyx bener-bener dapetin momentum, tapi ya
Lagi-lagi kali ini sempat ada beberapa patahan yang tercipta, ceweknya mati, ditukar sama Super Marco. Sebenarnya ini mini wipeout. Tapi ya, ini baru satu momen dari Onyx di game yang ke-7 hingga pada akhirnya di menit yang ke-13 detik 08 di sini posisinya Onyx lagi lose condition. Mereka kehilangan 2 base turret dan Lord muncul. Nah, di sini posisinya sebenarnya walaupun perbedaan gol 7000, AP Brand unggul dari segi turtle 3 kali, Lord juga mereka bisa pegang. Tapi kalau teman-teman lihat, sebenarnya ini 2 hero high ground defender. Yang bisa buka map ada Yves, yang bisa buka map lagi ada Boots dengan Terisla, mungkin pakai Keyboy juga bisa tapi terlalu beresiko tinggi. Sebenarnya Sans bisa bukain map, tapi di sini posisinya Onyx. Gua jujur, tapi disclaimer dulu teman-teman ya, gua jujur nggak tahu comms-nya seperti apa, call-nya seperti apa. Apakah emang mereka miskomunikasi di sini karena momentumnya patah banget juga nih dari Onyx, walaupun mereka di early game-nya sempat dapetin beberapa poin kill. Diawali karena Lord yang mungkin sudah mulai di engage semenjak Lord Enhance muncul. Dan Onyx di sini posisinya mereka tidak grouping berlima tapi dengan formasi 3-2. Sans itu belum bukain map manapun, bahkan map yang ada di sini. Kairi jump in ke tengah-tengah dari AP Brand yang dimana dia kayaknya nggak expect kalau di rumput ini ada Super Marco View dan Ogwen yang lagi bertiga teman-teman. Yang mungkin ekspektasinya Kairi kayak ya paling cuma ada 1 orang, 2 orang atau gimana ya kan, karena mapnya belum dibuka semuanya nih sama Onyx. Dan ketika Kairi masuk, teman-teman dari Onyx ada yang deket nggak? Nggak, semuanya jauh teman-teman. Lihat, cewek di sini, Sans di sini, Boots juga di sini. Ini jaraknya jauh banget nih untuk ngecover ke arah dari Kairi gitu loh. Keyboy juga ada di belakang. Keyboy tuh ya tugasnya dia mau ngeflank gitu loh untuk dapetin momentum, seenggaknya dia bisa nangkep si Super Marco. Cuma di sini Kairi ketangkep dan sampai di all in sama Super Marco. Di sini gue merasa Onyx miskomnya tuh berkelanjutan. Karena ketika Kairi tumbang, Onyx tuh malah mau lanjutin team fight gitu loh di sini. Dia buka reward manipulation, buka conceal, cari momentum, Keyboy buka ulti, cewek juga sampai keluar purify, dan Sans tertangkap. Nah, dari Sans tertangkap di sini, AP Brand itu udah lepasin Lordnya, mereka udah mau end game aja. Karena apa? Karena Super Wave Minion akan bergerak. Onyx juga kalah jumlah. Onyx-nya kena pick off satu-satu, yang padahal Onyx bisa bermain dengan pick off karena bawa Kadita. Dan endgame tercipta. Ini dia. Gue bilangnya ini mistake yang berkelanjutannya gara-gara miskomunikasi sih. Emang gue nggak tahu, makanya mic checknya gue bakal tunggu banget sih buat Onyx. Gue bakal menunggu mic check di momen ini, dan please buat Onyx gue berharap dia tuh nunjukin mic check di menit 13 ini nih, karena ini momentum bener-bener fatal banget. Satu momen mengubah segalanya. Lagi lose condition, coba buat kontes Lord juga keadaannya. Dan di sini flop buat Onyx ketika mereka sebenarnya ada asa untuk menahan high ground karena ada Yves sama Cloud gitu loh. Dua-duanya hero scaling, hero yang bisa pegangin momen late game. Tapi harus di shutdown gitu loh di momen menit 13. Dan menurut gue menit 13 pun lagi-lagi ya, yang namanya M-Series game ke-7 tuh kayak gak pernah lama gitu loh. Gak pernah yang bener-bener intens juga untuk game ke-7-nya. Dan nice try buat Onyx. Tapi ya lagi-lagi teman-teman, no regret harusnya untuk teman-teman Onyx karena mereka udah melakukan yang terbaik. Walaupun nyesek juga sih ujung-ujungnya teman-teman ya. Dan di penutup video kali ini gue cuma pengen berpesan untuk teman-teman semuanya. Buat kalian yang mungkin merasa kayak sedih atau mau bagaimanapun keadaannya, Onyx kalah, Filipina lagi yang menang gitu loh. Ya kalian harus belajar buat mungkin lebih sabar teman-teman, karena mau bagaimanapun kalau bukan mereka, kalau bukan Onyx, siapa coba yang mau masuk Grand Final? Belum ada lagi selain tim-tim yang ada di M1 yang lolos ke babak Grand Final, kecuali EVOS RRQ dan Onyx juga yang lolos ke babak Grand Final untuk M-Series teman-teman. Mungkin ada kayak Bigetron yang masuk Grand Final ISF contohnya, tapi ya harus finish di urutan yang kedua. Menurut gue juga mau bagaimanapun caranya ya mereka udah berjuang. Please appreciate mereka teman-teman, please berikan dukungan kepada mereka, jangan lontarkan hujatan-hujatan yang negatif, karena menurut gue ya kalian pun belum tentu bisa kayak mereka gitu loh, berdiri di babak Grand Final. Dari segi coaching staff, dari segi draft, dari segi gameplay, yang namanya gameplay mungkin ada mistake, ada blunder dan segala macamnya, tapi ya gimana, manusia
mereka teman-teman. Dan hasil juga udah keluar 4-3 untuk AP Brand. AP Brand menjadi tim pertama yang memenangkan M-Series 2 kali di 2 waktu yang berbeda, M2 dan juga M5. Congratulations buat AP Brand, nice try buat Onyx. Dan ini menjadi penutup untuk recap sekaligus analis untuk gelaran M5 World Championship. Sampai jumpa lagi di M6 recap dan mungkin recap-recap lainnya yang akan gue hadirkan di video YouTube dari KB. Jangan lupa bahagia, walaupun nyesek dikit ngelihat Onyx juara 2.